kiai nggih mobil Pajero. Amplopnya kan Uzkurullaha, ingatlah kamu kepada Allah. Zikron, dengan mengingat Allah, dengan mengingat nama Allah. Kathiron, yang banyak. Jadi lamun bapak-bapak ini merasa dirinya beriman, maka diseru oleh Allah untuk mengingat Allah yang sebanyak-banyaknya. Jadi aja lali, aja sing ingat dunia, pacar, apa bela pokoknya mas selain Allah. Jadi lamun wong beriman itu diseru oleh Allah untuk banyak mengingatnya. Tapi kenyataan mana? Ngaku mau wong beriman, tapi sing diinget iku sing paling akeh kudu dawa. Apa jeneng Den? utang. Aja dibungkus itu. Mending inget duwe utang mah. Pokoke inget pengen utang ndi ngono. Berapa dulu ya? Gelati lobang. Enggak di lobang. Ini di utangan. Oh, konon terus. Atau ingat perusahaan, ingat macam-macam. Ningen di menclok ke uang itu. Ning kono ku sing diobrolaken dunia, berarti ingatan iku ning dunia. Lamun ingatannya akhirat pasti obrolannya ke agama. Jadi obrolan itu tergantung apa yang diingat. Lamun ingatan yang pacar, ya obrolannya pasti wadon. Iya siapa kan? Iya Sandi ya. Pasti. Lamun ingatanane kuning ning mesin motor, pasti obrolan berbeda. Ponakan. Jadi obrolan itu tergantung ingatanane. Iku kanggo ciri. Lamun wong ngobrol iku pasti ingatane merono. Tapi lamun wong selalu ingat ning Allah, maka orang ngobrol. Memang selalu ingat. Masa lamun ngobrol kane jalure ning tauhid. Ning agama. Nasihat. Lamun tukang poadi, ini urusan hajat obrolan. Kayak Pak Au. Tetap. Ngelas, ngelas itu surupan ngelas yang kurang sibuk kelamaan ini tenda itu, sewaan. Alhamdulillah lagi lumayan. Jobe waktu pengaruh ada wong tuene. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Bertasbihlah kamu pada Allah di waktu pagi dan sore. Jadi bertasbih itu dudus apapun dudus sekedar baca subhanallah subhanallah subhanallah. Iku mah cangkem. Subhanallah subhanallah subhanallah. Maksud bertasbih ini adalah mensucikan Allah. Suci dari apa? Suci dari sifat-sifat kekurangan. Misalnya Allah meleng, iku Allah suci dari sifat meleng. Allah ora weruh, misalnya nih Mang Endin lagi mikiri, lagi susah orde beras, Allah ora weruh meleng, iku suci Allah masaking itu. Allah misalnya ora bisa ngegi rezeki, iku suci. Allah suci dari itu. Pokoknya Allah sempurna, premen bae weruh, bisa apa bae. Sifat Allah sempurna. Orang pernah cicir, orang pernah meleng, orang pernah lenger. Allah eta lain bebudakeun.
ente pecak, ente tuli, ente bisu, ente bodoh. Suci sekali sekali. Maka wasabbihuhu, bertasbihlah kamu semua di waktu pagi dan sore. Isi tasbih kumokan. Itu pengertian mak suci. Nah suci, maha suci Allah dari sifat-sifat yang kurang, yang tidak layak bagi Allah. Suci. Berarti kehendak Allah yang dipinta oleh makhluknya. Iya. Iradat itu. Iya. Kalau Bukan yang dipinta oleh makhluknya. Artinya kehendak Allah ya kehendak Allah. Baik dipinta maupun tidak gitu. iradat. Iradah. Allah maha berkehendak. Kehendaknya apa? Ya terserah Allah kehendaknya apa. Adanya Fir'aun mengaku jadi Tuhan, kelakuannya nggak benar, ya atas iradah Allah semua. Adanya neraka, ya iradah Allah dibikin. Yang pasti mah ada tujuan tertentunya Allah. Iya, tujuannya lelakon gitu. Maka hukum itu berjalan karena ada berpasangan, ada baik, ada buruk. Memang sudah dikehendaki oleh Allah. Untuk apa? Untuk menerapkan hukum lelakon. Maka muncullah di situ adalah hukum. Kalau tidak ada hukum, ya buat apa ada yang berlawanan? Kalau tidak ada berlawanan, buat apa ada hukum? Udah saja Allah bikin surga aja satu, dijadikan orang itu masuk surga aja udah. Laka peristiwa pun. Hah? Laka peristiwa. Laka peristiwa, laka lelakon, laka. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki, mau manusia ini dibikin orangnya beriman semua, ya semuanya jadi beriman. Nerakane kosong. Jadi Allah orang perlu gawe neraka mana wis. Kalau Allah mau, bisa orang itu dibikin beriman semua bisa. Lantas kalau dibikin beriman semua, apa gunanya Allah bikin neraka gitu? Apa gunanya Allah bikin setan? Ustaz boleh bertanya? Boleh. Yes. Pakai Tadi kan Pak intensinya. Ustaz bilangnya Allah tidak perlu bantuin siapa-siapa. Iya. Lalu fungsi untuk dia menciptakan malaikat dan memberi risalah kepada Nabi Muhammad itu bukannya ada bantuan dari mereka itu? Gimana itu? Iya. Itu mah hanya apa ya? Allah mengajarkan kepada hambanya. Itu bukan bantuan, utusan. Utusan. Nah, kalau dikatakan utusan mungkin rada mubeng juga. Pembelajaran kan. Iya. Pembelajaran buat manusia. Gitu. Sebab begini, emangnya malaikat ngebantuin Allah? Enggak. Dia kan lapor-lapor tuh, ada kebaikan, terus ada Iya. keburukan. Ya, enggak perlu bantuan, sebab hidupnya malaikat itu digerakkan oleh Allah. Jadi lebah inti ngebantoni nana, uang uripe baik digerakkan orang. Sekarang begini contoh, golek apakah ngebantuin dalam? Ada nggak golek ngebantuin dalam? Nggak ada kan? Nah gitu. Analoginya begitu. Berarti kalau Allah tidak berkehendak kita kayak patung menang bukan ngejejek. Ya nggak ada sebetulnya. Ataupun diadakan tapi jadi patung nggak digerakkan. Ya mentang megegeg bae. Termasuk malaikat. Lamun orang digerakkan karo Allah megegeg malaikat. Jadi lebah endi konon Allah dibantonin. Paham Bang Jamal? Kalau batasannya beruntunglah bagi orang-orang yang berpikir gitu kan ada. Iya. Nah, maksudnya ini kan
konteksnya beruntungnya orang berpikir ini sejauh mana antara orang berpikirnya orang kafir dengan berpikirnya orang muslim. Iya. Itu sejauh mana tuh batasannya Pak Kiai? Kalau dikontekskan dengan iradatnya Allah. Berpikir di situ adalah keimanan. Kembali kepada Allah lagi. Seperti contoh, setelah kita berpikir tentang kejadian alam ini, alam keindahannya, langit tidak ada tiang, dipikiri, oh bisa ya? Nah, ujungnya kembali kepada Allah. Oh iya, ini kuasa Allah. Pas lihat manusia, bermacam-macam amat ya, ada yang jenggotan, ada yang polos, ada yang jenggotnya hitam, ada yang putih. Oh, Masya Allah, subhanallah, indah amat. Nah, kembali lagi kepada kuasa Allah. Kemudian antara manuk manyar sama manuk jeruk itu sarangnya beda. Manuk manyar mah dipuntuk pada ngegelantung tuh sarang. Rumahnya kan gede, ada lubangnya. Manuk jeruk mah elkon sing pang-pang garing kan. Biasanya ini caplakan wah. Ini manuk manyar kok beda? Padahal sama-sama manuk tapi bikin sarangnya beda gitu. Kalau manyar ya semua manyar begitu. Sarang ngegantung. Mungkin ya. Ini beda. Cara terbangnya juga beda. Hebat amat ya. Ajaib. Nah, di situ kembali kuasa Allah. Nah, terus Pariu sama Mang Endin. Padahal Mang Endin itu sama istri itu enggak niat bikin anak enggak. Serius Mang Din? Iya. Klemen barang sing dadi anak. Rojo. Enak. Gawe-gawe enak. Akibat pergaulan bebas sama istri. Pergaulan bebas sama istri. Nah, setelah difikiri tafakur, oh iya, kuasa Allah. Jadi kembali ke Allah kalau orang beriman, sehingga beriman percaya oh iya, Allah yang mesti disembah. Kita ini mesti berterima kasih kepada Allah. Kita ini seandainya Allah tidak menciptakan air, bisa mati itu manusia. Seandainya Allah tidak menciptakan makanan-makanan, manusia nanti mau apa? Nah, ketika Allah bikin manusia, kebutuhan manusia itu dibikinkan oleh Allah. Nah, di sini berpikir, maka kita seorang manusia, seorang hamba, wajib kita itu bersyukur kepada Allah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Istilah lain kehendak itu berarti kan izin Allah. Secara terminologi izin pun itu adalah Allah memberikan restu atau izin atau sesuatu hak kepada makhluk. Maka terminologi ini atau istilah ini seringkali orang-orang yang memahami tentang nipu ya bersandar kesalahan itu kepada Allah kan enggak? Karena saya berlaku atau bertindak seperti ini karena Allah sudah mengizinkan. Maka saya ini orang salah amat kan Bu. Jadi dia berkelit. Bisa aja diizinkan. Artinya adakah istilah lain yang kira-kira tidak dipahami, tidak ditafsiri oleh orang yang awam dalam hal ketauhidan, bahwa sesungguhnya Allah tidak seperti itu kan kata. Seringkali bicara tentang izin dari Allah itu dianalogikan lain. Satu, kedua, mungkinkah bahwa pengertian dari izin atau kehendak
diawali dengan awal sebuah kontrak yang tertulis dalam sebuah kodok orang puniku, kemudian terjadilah qadar, terakhir nasib. Ya. Nah, kalau ditarik ke situ, rasanya ya kita nggak bisa menolak, nggak bisa berkelit kan, nggak tentu. Dikit pahamku lah. Maka khawatir kalau kemudian seringkali kemudian disebut atau dinyatakan bahwa karena izin Allah, maka khawatir salah pemahaman, salah penafsiran. Bagi yang sudah pahamnya, levelnya sudah tauhidnya bagus, ya paham lah, tidak menjadi masalah. Bagi kita yang awam, nah itu jadi satu sandaran. Nah, yakin mah oleh jin Allah ki. Artinya kalau kita berbuat sesuatu ini bukan semata-mata karena kehendak saya, tapi kehendak Allah. Maka itu seolah itu menjadi sesuatu yang konotasinya adalah menyalahkan Allah kan, enggak? Ada celah untuk mencela Allah. Iya, ada celah untuk mencela Allah kan. Nah ini maksud bosan. Nggih. Saya masuk bola istilah sing lebih tepat, lebih benar, sehingga manusia tidak ada celah untuk mencela Allah kan, enggak? Karena Allah sesungguhnya maha sempurna. Jadi sebagaimana firman Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengijabah. Memang kalimatnya ijabah. Ijabah itu adalah kayak seperti bahasa Serang, kul ende ijabahe. Mugi, nah misalnya Pak Rosidi saya undang, saya aturi, mudah-mudahan Pak Rosidi bangkit mengijabah undangan kula, memenuhi lah, nyumponi lah, memenuhi permintaan, itu ijabah. Izin, berarti izin itu konteksnya adalah irodah Allah. Allah menghendaki. Ya, boleh? Ya, agar Allah. Kamu minta itu, ya, Saya izinkan. saya izinkan. Nah, kalau permintaan itu yang sifatnya yang tidak diridhoi oleh Allah, walaupun Allah izin tapi tidak diridhoi, itu namanya istidraj. Seperti si A meminta kepada Allah atau meminta kepada jin, karena si jin juga sudah, si setan itu sudah berjanji kepada Allah, apapun yang saya pinta tolong beri. Kontrak buat Iya, Walaupun memintanya kan Allah yang gerakin minta itu. iya, iya. Jadi jangan lari ke qadar dulu. Qadra, qada, qadar, dan nasib. Itu hanya wilayah Allah itu. Ini wilayah lelakon. Ketika orang itu meminta, ya jin tolong si A itu dibikin melembung perutnya. Itu kan zalim, permintaan yang zalim. Walaupun mintanya kepada jin, tapi si jin itu sudah meminta kepada Allah agar permintaannya itu dipenuhi. Maka jadilah si orang itu melembung perutnya. Nah, itu atas izin Allah. Itu namanya istidraj. Atau orang itu mintanya langsung kepada Allah, ya Allah, saya mohon si A itu dibikin perutnya gede. Nah, karena dia itu meminta terus, akhirnya Allah mengizini. Ya sudah, saya bikin perutnya gede. Nah, permintaan itu yang tidak diridhoi oleh Allah. Walaupun Allah izin, tapi tidak ridho, tidak senang. Nah, itu namanya istidraj. Nyungkun, cek urang Sunda. istidraj. Istidraj. Oh, istidraj. Iya.
Seperti Pario, ada orang yang minta kepada Pario sebenarnya nggak senang itu permintaan itu, karena ngereng aja gitu, ngerengek aja. Akhirnya dikasih, tapi sifatnya bebanting Pario, tuh dilempar. Itu namanya istidroj, pemberian izin tapi dengan tidak senang. Kalau nggak diizinkan Pario nggak akan ngasih. Jadi pemberian yang disertai dengan rasa jengkel. Pun khusus nih kejelekan ya Pak Ustaz ya? Lah iya ga? Ada kebaikan yang ngerengek memor apa ya? Wila iku mah ijabah harane ku, pemberian yang Allahnya ridho. Ya wah jeruk Fortuner terus pengen ngerengek korban ya orang biasa. Ya ora. Arin cuk Fortuner mah. Pajero. Yo kawin maning nang kali kan ya. Jadi permintaan yang salah kepada Allah atau permintaan yang baik kepada Allah itu akan diberi oleh Allah atas dasar izinnya. Kalau Allah izin, beri. Apakah itu baik, apakah itu jelek, diberi. Tapi kalau yang baik itu pemberian dengan ridho Allahnya. Kalau yang jelek pemberian dengan tidak ridho, alias istidroj, murka. Jadi makan uang haram. Itulah. Nah, kok kira-kira Mang Jamal pernah memberi orang tapi dibanting kok. Saking jengkel pernah kan? Nah itu. Kalau nggak izin nggak akan diberi, karena izin ya udah saking jengkelnya. Tuh, tak lebok usia, akan usia. Berarti ning riku pengertian izin itu boten apa katakanlah berdasar kepada analogi manusia. Dalam pengertian manusia itu kan lamun izin itu Allah senang. Allah senang, kemudian lamun dicontohkan manusia niku wong niku senang karena sampun izin, terlepas dari perbuatan apakah dia melanggar atau tidak melanggar. Padahal di dalam manusia juga izin itu ada yang nggak senang pak. Nggih. Seperti tadi. Cuman kan ada pertanggungjawaban gitu. Artinya boten total menyalahkan pada seorang pelaku yang telah diizinkan kan katanya. Nah, di sini perbedaannya ketika bicara tentang izin ada kelanjutan yang namanya ridho atau tidak ridho kan nggak tunggu. Nah itu yang harus dipahami, yang kemudian dengan istilah lain lamun boten ridho itu adalah istijrod. Nah artinya kalau wilayah itu masuk pada wilayah kebaikan jelas, Setuju. kemudian wilayah keburukan seringkali, Sing ragu-ragu kok. iya seringkali menafsir gitu tuh, wah ini berarti Allah kasih apa sayang pada kita. Iya. Belum tentu disebut baik, belum tentu disebut buruk. Yang tahu itu adalah dirinya, diri si pelaku, si peminta dengan Allah yang tahu. Duit dari mana itu? Nah, motivasinya apa minta Pajero atau minta Fortuner? Tujuannya apa? Tujuannya apa? Wih, minta supaya ngerangdane oleh Ada. cewek. Allah mau meruh. Berarti itu permintaan yang nggak baik tuh. Oh, bisa jadi kalau diberi itu namanya istidroj. Tah lebok tah siap. Ning riku maksud bola, apakah ciri-ciri Allah memberikan satu tanda bahwa ini istijrod, ini ridho. Ciri-cirinya adalah yang tahu diri sendiri pak. Gak bisa Ya orang justru lain. ning riku manusia niku awam dalam banget, boten ngerti, boten paham. Nah sehingga ketika orang ini sedikit belajar kemudian oh ini dimungkinkan berarti oh kan istijrod Nah. kan gitu. Untuk mengetahuinya itu apabila permintaan itu adalah keinginan nafsu. Jadi lebih identik, lebih dekat kepada istidroj. Kalau permintaan itu bukan karena nafsu, karena akal, gitu. Itu mendekati kepada ijabah. Seperti ya Allah, berikanlah anak-anak kami, jadikan anak-anak yang soleh.
Itu bukan nafsu itu. undang kiai nggih mobil Pajero amplopnya kan ya. Garan ari bakal kerok mang den ajeng ngundang. Lah nggih niki misal. Lagi Lah iku mah lamun mang den ngundang berarti siap kok. Lah nggih kan ini kan menten sejuta misalnya. Kerok kayak beren pantes Lah iku ningali ukuran Pajero nggih wentene mangan den ukuran iku mah karena pelakune mangan den. Bonggane ngundang-undang. supaya rame kan masyarakat ya, sing nonton sing iki kan. Nah terus kiai ini gimana? Kan konon memang ana sing memang duwe mobil Fajar iku karena kebutuhan, memang ana sing duwe mobil Fajar iku karena ndak amplop gede. Iya, kan konon. Lamun misalnya kiai iku tekan karo motor, berarti kan dianggapnya karo masyarakat itu bikin mah amplop cilik galah wis motor lah gitu. Nah, mau kan jangan mangan kan barang gawari Fajar itu kerok tarap ngampot 500 sih. Lepas kena mobil itu ya. bensin gas Pajero gas sisa Orang ganti oli ini. sopir bensin Hah? kiai ini Sebenarnya itu mah kurang kan panitia ada sejuta terjadi. Jadi gue mah mungkin hari bakal kerok aja ngundang. Lamun ngundang ya kudu siap segala-gala. Oh, siap sedia ya. siap sedia. Ya berhubung waktu sejam rolas liwat dulur. Jadi belajar baca Quran ini memang indah. Jadi memang trik baca Quran itu belajar itu sing diterapkan yang kedung itu ya seperti ini. Nah, insya Allah cepat bisa sebab kabeh pada nge-bluetooth. Ketika Pak Auf membaca, kemudian anak sing dibenarkan lebah iki kan liane ngerokok, oh iki dibaca kene nge-bluetooth. Lama kelamaan pinter dewek Pak. Bagus betul kan. Akeh batur pada orang bisa nih kabeh. Wes ada sini 4 kulir bae wes. Sing duwe lagu Bayati bawakan Bayati. Asa suara. Nah, itu biasanya jenis bisa Pak. Dengan sering nge-bluetooth insyaallah satu demi satu masuk ning ati terus kecangkau. Nah, setelah baca Quran masuk kuning wilayah tajwid apa kok tauhid, tasawuf, tergantung apa yang dibaca ya. Jadi tauhid kena, tajwid kena, prakteknya kena kabeh. Meskipun semet bener. Dua ini semet mah. Ya, semoga ada ya Allah wa yakum ajmain. Wassalamu